Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu baru sempat membuat pembahasan contoh soal momen gaya yang kedua, di mana gaya yang bekerja pada sebuah benda itu lebih dari satu. Nah, kita lihat soalnya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada sebuah batang homogen ABCD seperti pada gambar. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar batang homogen. Ada titik A. Di titik A ada gaya 1. Di titik B ada gaya 2. Di titik C ada gaya 3. Dan di titik D ada gaya 4. Jika massa batang diabaikan, dianggap tidak ada, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dengan sumbu rotasi di titik C. Jadi sumbu rotasi ini nanti sangat penting anak-anak, karena apabila sumbu rotasi dirubah tempatnya, maka hasilnya akan berbeda. Nah, dari pertanyaan ini, apa saja yang diketahui? Ada 4 gaya, berarti yang pertama terdapat 4 buah gaya yang bekerja pada batang. Ada F1 sebesarnya 10 Newton. Kemudian sudut yang bekerja pada gaya A itu terhadap batang, walaupun tidak diketahui berapa besarnya, kita bisa menuliskan 90 derajat. Kenapa? Karena sudutnya siku-siku. Ini juga siku-siku, berarti 90 derajat. Kemudian F2 negatif 5 Newton. Bu, kenapa negatif? Nah, nanti bisa kita bahas. F3 20 Newton dan F4 5 Newton. Nah, semuanya sama-sama membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi ini theta itu sudut-sudut antara gaya dengan lengan gaya. Itu sudutnya 90 derajat. Kemudian yang perlu diketahui setelah besar gaya dan sudut adalah lengan momennya, lengan gayanya, D-nya. Karena sumbu rotasi terletak di titik C, penting ini, poin penting yang harus digarisbawahi, sumbu rotasinya ada di titik C. Maka ketika batang ini berputar, bayangin seperti jarum jam yang berputar, pusatnya di sini, di C ini. Nah, maka D1, nih D1 lengan gaya yang dimiliki oleh gaya pertama, itu ingat ngitungnya itu dari pusat rotasi menuju gaya yang kita namai. Karena ini gaya 1 di titik A dan pusat rotasinya ada di titik C, maka lengan momennya atau lengan gayanya dari A sampai ke C. Dari A sampai ke C itu AB 1 meter ditambah BC 1 meter, jadi 2 meter. Kemudian jarak F2 dengan sumbu rotasi, ingat sumbu rotasinya ada di C di soal ini. F2 di sini. Dari B ke C 1 meter. Kemudian jarak F3 dengan sumbu rotasi. Nah, F3 itu kan berada di sumbu rotasi, maka sebenarnya 0 saja. 0 D3-nya. Jarak F4 dengan sumbu rotasi itu berarti D4, yaitu dari D ke C 1 meter ya, 1 meter di sini. Dari D ke C 1 meter. Nah, itu cara menentukan jarak. Nanti kalau sumbu rotasinya di A, pertanyaannya nanti akan beda lagi, berarti ngitungnya patokannya huruf A. Ini kan patokannya huruf C ya di sini karena sumbu rotasinya C. Semuanya F1 D1 berarti A ke C, D2 dari B ke C, D3 dari C ke C 0, D4 dari titik D ke C. Besarnya 1. Nah, kemudian kenapa ini negatif 5?
Karena momen gaya itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor itu harus menentukan arah, harus memperhatikan arah, dan arahnya itu bukan arah kanan dan kiri, tapi arahnya searah jarum jam. Ini perputaran searah jarum jam. Set, bayangin jarum jam berputar. Nah, panahnya muter. Ini berputar searah jarum jam. Lihat kursor ibu. Nah, kalau yang seperti ini namanya biasanya tandanya positif. Kalau berlawanan arah jarum jam begini. Set, panahnya. Tandanya nih negatif. Nah, untuk F1 dengan sumbu rotasi di C, kalau kalian punya apa namanya? Sebuah satu-satu ya, ini sumbu rotasi C ini misalkan. Ibu bahas. F1 ke atas, ditarik. Baling-baling gitu. Ditarik ke atas, dia muternya kemana? Sumbu rotasinya di kanan. Maka dia akan berputar sini. Pas di atas ke kanan, kemudian pas dia ke kanan, di kanan itu dia ke bawah, pas dia ke bawah dia ke kiri, pas dia di kiri dia ke atas. Maka ini namanya putaran searah jarum jam. Maka F1 dinilai positif. Nah, kenapa F2 negatif sendiri? Kita lihat untuk pembahasan F2-nya. Ini sumbu rotasinya di C. Kemudian ini batangnya. Tanpa memperhatikan yang lain ya, kita bahas satu persatu. Ini titik B. Nah, sumbu rotasinya ada di sebelah kanan gayanya. Ditarik ke bawah. Muternya kemana? Bawah, nggak mungkin ke bawah terus kan? Dia belok ke sini, ke kanan. Kemudian pas di kanan dia ke atas. Pas di atas dia ke kiri, balik lagi. Nah, ini namanya putaran berlawanan arah jarum jam. Maka negatif. Yang F3 sama F4 bisa dicoba sendiri ya, nilainya positif. Itu cara menentukan nilai dari arah dari momen gaya searah dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian selanjutnya ditanya resultan momen gaya sigma torsi, ini dibacanya bisa dibaca tau, beserta arahnya. Jawab, sigma tau sama dengan tau 1 momen gaya oleh gaya 1, karena ada 4 sampai 4 ya. Momen gaya 2 ditambah momen gaya 3 ditambah momen gaya 4. Momen gaya 1 seperti yang di contoh soal sebelumnya itu F1 dikali sin theta 1 dikali D1. Momen gaya 2 sama. Momen gaya 2 juga F2 dikali sin theta 2 dikali D2. Kalau untuk momen gaya 3 berarti F3 sin theta 3 D3. Momen gaya 4 F4 sin theta 4 D4. Masukin angkanya. F1 berapa? 10. Theta 1 90 sin 90 berapa? 1 nanti ya. D1 berapa? 2. Masukin satu-satu. 10. Terus sin theta 1 jadi sin 90. Sinnya jangan dihilangkan. D1 2. Dari mana? Dari sini D1. Sin theta 1 F1 sama F2 atau 2 juga ditambah min 5 sin 90 dikali D2 nya 1. F3 juga F3 20 sin 90 dan D3 nya 0. F4 5 dikali sin 90 derajat dikali D4 nya 1. Lanjut, sin 90 kalian harus ingat trigonometri materi kelas 10 itu nilainya berubah jadi 1. 10 tetap ditulis 10, 2 tetap ditulis 2. Kemudian min 5 sin 90 lagi 1 dikali 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu baru sempat membuat pembahasan contoh soal momen gaya yang kedua, di mana gaya yang bekerja pada sebuah benda itu lebih dari satu. Nah, kita lihat soalnya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada sebuah batang homogen ABCD seperti pada gambar. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar batang homogen. Ada titik A. Di titik A ada gaya 1. Di titik B ada gaya 2. Di titik C ada gaya 3. Dan di titik D ada gaya 4. Jika massa batang diabaikan, dianggap tidak ada, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dengan sumbu rotasi di titik C. Jadi sumbu rotasi ini nanti sangat penting anak-anak, karena apabila sumbu rotasi dirubah tempatnya, maka hasilnya akan berbeda. Nah, dari pertanyaan ini, apa saja yang diketahui? Ada 4 gaya, berarti yang pertama terdapat 4 buah gaya yang bekerja pada batang. Ada F1 sebesarnya 10 Newton. Kemudian sudut yang bekerja pada gaya A itu terhadap batang, walaupun tidak diketahui berapa besarnya, kita bisa menuliskan 90 derajat. Kenapa? Karena sudutnya siku-siku. Ini juga siku-siku, berarti 90 derajat. Kemudian F2 negatif 5 Newton. Bu, kenapa negatif? Nah, nanti bisa kita bahas. F3 20 Newton dan F4 5 Newton. Nah, semuanya sama-sama membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi ini theta itu sudut-sudut antara gaya dengan lengan gaya. Itu sudutnya 90 derajat. Kemudian yang perlu diketahui setelah besar gaya dan sudut adalah lengan momennya, lengan gayanya, D-nya. Karena sumbu rotasi terletak di titik C, penting ini, poin penting yang harus digarisbawahi, sumbu rotasinya ada di titik C. Maka ketika batang ini berputar, bayangin seperti jarum jam yang berputar, pusatnya di sini, di C ini. Nah, maka D1, nih D1 lengan gaya yang dimiliki oleh gaya pertama, itu ingat ngitungnya itu dari pusat rotasi menuju gaya yang kita namai. Karena ini gaya 1 di titik A dan pusat rotasinya ada di titik C, maka lengan momennya atau lengan gayanya dari A sampai ke C. Dari A sampai ke C itu AB 1 meter ditambah BC 1 meter. Jadi 2 meter. Kemudian jarak F2 dengan sumbu rotasi. Ingat, sumbu rotasinya ada di C di soal ini. F2 di sini. Dari B ke C 1 meter. Kemudian jarak F3 dengan sumbu rotasi. Nah, F3 itu kan berada di sumbu rotasi, maka sebenarnya 0 saja. 0 D3-nya. Jarak F4 dengan sumbu rotasi itu berarti D4, yaitu dari D ke C. 1 meter ya, 1 meter di sini. Dari D ke C, 1 meter. Nah, itu cara menentukan jarak. Nanti kalau sumbu rotasinya di A, pertanyaannya nanti akan beda lagi. Berarti ngitungnya patokannya huruf A. Ini kan patokannya huruf C ya. Di sini karena sumbu rotasinya C. Semuanya D1 berarti A ke C, D2 dari B ke C, D3 dari C ke C 0, D4 dari titik D ke C. Besarnya 1. Nah, kemudian kenapa ini negatif 5?
Karena momen gaya itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor itu harus menentukan arah, harus memperhatikan arah, dan arahnya itu bukan arah kanan dan kiri, tapi arahnya searah jarum jam. Ini perputaran searah jarum jam. Set, bayangin jarum jam berputar. Nah, panahnya muter. Ini berputar searah jarum jam. Lihat kursor ibu. Nah, kalau yang seperti ini, namanya biasanya tandanya positif. Kalau berlawanan arah jarum jam begini. Set, panahnya. Tandanya nih, negatif. Nah, untuk F1 dengan sumbu rotasi di C, kalau kalian punya, apa namanya, sebuah satu-satu ya, ini sumbu rotasi C ini misalkan. Ibu bahas. F1 ke atas, ditarik. Baling-baling gitu. Ditarik ke atas, dia muternya kemana? Sumbu rotasinya di kanan. Maka dia akan berputar sini. Pas di atas ke kanan. Kemudian pas dia ke kanan, di kanan itu dia ke bawah. Pas dia ke bawah, dia ke kiri. Pas dia di kiri, dia ke atas. Maka ini namanya putaran searah jarum jam. Maka F1 dinilai positif. Nah, kenapa F2 negatif sendiri? Kita lihat untuk pembahasan F2-nya. Ini sumbu rotasinya di C. Kemudian ini batangnya. Tanpa memperhatikan yang lain ya, kita bahas satu persatu. Ini titik B. Nah, sumbu rotasinya ada di sebelah kanan gayanya. Ditarik ke bawah. Muternya kemana? Bawah, nggak mungkin ke bawah terus kan? Dia belok ke sini, ke kanan. Kemudian pas di kanan dia ke atas. Pas di atas dia ke kiri, balik lagi. Nah, ini namanya putaran berlawanan arah jarum jam. Maka negatif. Yang F3 sama F4 bisa dicoba sendiri ya, nilainya positif. Itu cara menentukan nilai dari arah dari momen gaya, searah dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian selanjutnya ditanya resultan momen gaya sigma torsi, ini dibacanya bisa dibaca tau, beserta arahnya. Jawab, sigma tau sama dengan tau 1 momen gaya oleh gaya 1, karena ada 4 sampai 4 ya. Momen gaya 2 ditambah momen gaya 3 ditambah momen gaya 4. Momen gaya 1 seperti yang di contoh soal sebelumnya, itu F1 dikali sin theta 1 dikali D1. Momen gaya 2 sama. Momen gaya 2 juga F2 dikali sin theta 2 dikali D2. Kalau untuk momen gaya 3 berarti F3 sin theta 3 D3. Momen gaya 4 F4 sin theta 4 D4. Masukin angkanya. F1 berapa? 10. Theta 1 90 sin 90 berapa? 1 nanti ya. D1 berapa? 2. Masukin satu-satu. 10. 10. Terus sin theta 1 jadi sin 90. Sinnya jangan dihilangkan. D1 2. Dari mana? Dari sini D1. Sin theta 1 F1 sama F2 atau 2 juga ditambah min 5 sin 90 dikali D2-nya 1. F3 juga. F3 20 sin 90 dan D3-nya 0. F4 5 dikali sin 90 derajat dikali D4-nya 1. Lanjut. Sin 90, kalian harus ingat trigonometri materi kelas 10, itu nilainya berubah jadi 1. 10 tetap ditulis 10, 2 tetap ditulis 2. Kemudian min 5 sin 90 lagi 1 dikali 1.
ditambah min 5 kali 1 kali 1. Yang ketiga ditambah 20 ditulis lagi. Sin 90 itu berubah jadi angka 1 dan tetap ditulis 0. Ini bisa langsung ditulis 0 sebenarnya ya. Tapi Ibu satu per satu. Kemudian 5 ditambah 5 sin 91, satunya ditulis lagi. Baru kita hitung satu-satu. 10 dikali 1, 10. Ditambah dikali 2, maaf Ibu ulangi. 10 dikali 1, 10. 10 dikali 2, 20. Ditambah min 5 dikali 1 min 5, dikali 1 lagi min 5. Berarti dikurang 5. Ditambah, ini semua bilangan. Ketika dikali 0 hasilnya 0. Ditambah 5 kali 1 kali 1, 5. 20 dikurang 5, 15. Ditambah 0, 15. Ditambah 5, 20. Berarti hasilnya 20 Newton meter. Hasilnya positif apa negatif? Positif. Kalau hasil akhirnya positif, maka jawaban untuk arahnya adalah searah jarum jam. Itu saja penjelasan contoh soal 2 dari Ibu. Silahkan dipahami, diresapi. Insya Allah bisa untuk mengerjakan soal nomor 2. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.